CGP Angkatan 10 Kabupaten Pasuruan kelas 175 akan melakukan supervisi akademik. Perkenalkan, saya Yuli Waryati dari SDN Darmo 1 Bangil. Peran saya di sini sebagai pengamat. Berikutnya, perkenalkan, nama saya Ali Fikri dari SDN Kauman Bangil. Saya sebagai coach. Perkenalkan, nama saya Supartini. Peran saya sebagai coach. Assalamualaikum Pak Ali. Waalaikumsalam Bu Yuli. Selamat siang. Siang juga Bu Yuli. Senang sekali pada kesempatan siang hari ini saya bisa bertemu dengan Pak Ali untuk membicarakan tentang peningkatan keterampilan coaching panjenengan. Tentunya saya juga ingin membantu Pak Ali agar memberikan dukungan juga pada Pak Ali. Mungkin bagaimana saya dapat membantu panjenengan, Pak? Terima kasih sebelumnya Bu Yuli ya sudah bersedia membantu saya. Jadi pada keterampilan coaching yang ingin saya tingkatkan itu adalah bagaimana caranya supaya saya bisa menghilangkan asumsi pribadi saya terhadap coach, sehingga coach akan merasa nyaman untuk mengeluarkan pendapatnya sendiri. Baik, saya pasti akan nantinya mendukung Pak Ali dalam kegiatan coaching pada siang hari ini yang kita lakukan pada siang ini. Lalu bagian mana yang bisa saya bantu Pak Ali untuk memfokuskan dalam kegiatan observasi pada siang hari ini? Oke Bu, jadi yang ingin saya fokuskan adalah pada ini. Ketika proses coaching berlangsung, jangan sampai asumsi pribadi saya itu tercampur. Jadi supaya saya bisa menahan diri gitu, tidak mengeluarkan asumsi pendapat pribadi saya. Baik Pak Ali, saya pasti akan mengamati dan nanti akan memperhatikan Pak Ali ketika melakukan coaching nanti. Lalu menurut Pak Ali, sejauh mana tingkat kemampuan coaching Pak Ali? Jadi dalam proses coaching yang mungkin sudah baik pada diri saya itu, saya bisa menjadi pendengar yang aktif Bu ya. Jadi saya juga menyiapkan pertanyaan-pertanyaan supaya saya bisa membuat pertanyaan yang berbobot seperti itu. Baik Pak Ali, saya paham. Lantas apa harapan Pak Ali dari observasi yang akan kita lakukan nanti, Pak? Harapan saya pada proses coaching itu saya tidak mencampurkan asumsi pribadi saya. Baik Pak Ali, silakan Pak Ali nanti bisa memulai kegiatan coaching Bapak. Semoga sukses ya Pak ya. Bu, terima kasih atas dukungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu Tini. Selamat siang Bapak. Terima kasih hari ini bisa ngobrol dengan saya hari ini. Nah, kita nanti ini ngobrolnya nggak lama Bu. Mungkin hanya sekitar 15 sampai 20 menit. Nah, apa yang mungkin bisa Bu Tini ceritakan pada siang hari ini? Saya ingin cerita terkait minat belajar anak-anak terhadap pembelajaran PPKN Bapak. Oh, seperti itu. Jadi kalau boleh tahu nih, apa yang Bu Tini ingin dapatkan dari percakapan kita pada siang hari ini? Yang ingin saya dapatkan yang pastinya saya bisa menggali apa yang saya miliki agar saya bisa meningkatkan minat belajar dari peserta didik di sekolah saya. Terutama di pelajaran. Iya, terutama di pelajaran PPKN. Nah, situasinya sekarang seperti apa yang Bu Tini hadapi? Situasinya jadi begini Bapak. Anak-anak sekarang kan kecenderungan terlalu sering menggunakan gadget. Jadi karena pembelajaran PPKN ini full dengan yang namanya bacaan, ini cenderung membosankan. Jadi mereka tuh berpikiran pembelajaran PPKN adalah pembelajaran yang membosankan. Jadi ketika pelajaran dimulai, anak-anak sudah ini membosankan. Nah, itulah yang sedang terjadi di sini. Nah, berarti yang mempengaruhi hal itu tadi itu apa namanya? Ini ya anak-anak
sering bermain Iya. gadget, kemudian pelajaran PPKN itu full dengan Iya. bacaan teks yang membosankan. Iya. Nah, nanti situasi yang diinginkan Bu Tini itu seperti apa ketika pembelajaran PKN di kelas? Oh, yang saya inginkan yaitu anak-anak ini lebih tertarik ingin belajar dan belajar lagi terkait dengan PPKN. Nah, ya. Kira-kira apa yang bisa membuat hal tersebut terwujud Bu Tini? Yang pasti paling tidak kan yang bisa saya lakukan, paling tidak saya harus melakukan pemetaan terkait minat belajar anak-anak ini, karena saya tidak mungkin memaksakan anak-anak untuk mengikuti apa yang saya sukai. Benar. Jadi minat peserta didik iya. itu penting. Nah, ada gagasan apa untuk bisa ini Bu, meningkatkan minat belajar peserta didik? Apa namanya? Pemetaan Kebutuhan belajar kayak Iya. minat belajarnya anak-anak. Jadi paling tidak saya menyiapkan pembelajaran yang menarik, bukan hanya terkait dengan banyaknya bacaan, tapi pembelajaran yang interaktif lebih banyak, menggunakan media pembelajaran, game, kan anak lebih cenderung suka game, Iya. dan juga pembelajaran di luar kelas mungkin. Nah, yang harus disiapkan untuk itu apa saja kira-kira? Paling tidak saya harus membuat perencanaan pembelajaran yang mana saya harus berkolaborasi dengan rekan sejawat, mungkin saya juga butuh bantuan dari beberapa rekan untuk memberikan masukan kepada saya apa yang lebih diminati anak-anak di pembelajaran yang lain. Oh seperti itu Bu ya. Jadi perlu kolaborasi juga dengan rekan sejawat ini Bu ya. Nah, apa yang bisa memastikan hal itu berjalan dengan baik? Yang bisa memastikan hal itu bisa terjadi adalah saya harus tahu kontrolnya itu di mana. Anak-anak suka minatnya dari mana kan saya yang tahu. Jadi yang bisa menentukan berhasil dan tidaknya adalah saya. Jadi ketika anak-anak sudah menunjukkan antusias untuk belajarnya, berarti apa yang saya inginkan bisa terwujud. Berarti juga kan tadi apa supaya tahu lebih mendalam tentang minat peserta didik, jenengan kan juga perlu ini ya apa kolaborasi dengan rekan sejawat, mungkin di pelajaran yang lain itu lebih suka seperti apa? Nah, biasanya kan anak-anak cenderung suka olahraga. Nah, itu saya ingin tahu terkait olahraga, kenapa lebih cenderung disukai anak-anak daripada mata pelajaran. Kriteria yang diinginkan Bu Tini terkait apa untuk bisa meningkatkan minat belajar di mapel PPKN itu apa? Kriterianya paling tidak anak-anak ini bisa antusias terhadap pembelajaran dan di tidak kelas itu antusias. Iya. Apalagi Bu? Terus aktif dalam pembelajaran. Nah, kalau menurut Bu Tini, ketika anak itu dikatakan antusias, dikatakan aktif, itu yang seperti apa? Mereka mengajukan pertanyaan, mau bertanya, terus menjawab pertanyaan, dan mengerjakan beberapa soal yang sudah dikerjakan gitu. Oh seperti itu. Itu bisa. Nah, kira-kira dari rencana Bu Tini tadi yang sudah Bu Tini paparkan, yang bisa Bu Tini lakukan dalam waktu dekat itu yang mana Bu? Kemungkinan ya berkolaborasi dengan rekan sejawat, karena kita kan butuh masukan dari beberapa guru juga. Iya. Kapan kira-kira Bu Tini akan melakukan? Kalau bisa segera besok. Besok. Yeah. Nah, kita sudah di ujung sesi percakapan kita hari ini Bu ya. Nah, apa yang sudah Bu Tini dapatkan dari percakapan kita siang ini? Yang bisa saya dapatkan dari percakapan ini, untuk menarik minat belajar anak-anak terutama terhadap PPKN, harusnya kita yang pertama melakukan pemetaan peminatan anak-anak, terus berkolaborasi dengan rekan sejawat, baru kita memberikan pembelajaran yang lebih menarik dan bervariatif agar anaknya lebih bersemangat dalam belajar. Ya, baik Bu. Nah, Bu Tini sudah berencana untuk berkolaborasi, menyiapkan pembelajaran yang menyenangkan. Nah, saya ingin mungkin minggu depan kita ketemu lagi Bu ya, untuk saya ingin mendengarkan lebih jauh cerita lagi dari Bu Tini. Terima kasih Bu Tini untuk percakapan siang ini. Sama-sama Pak. Selamat siang Mbak Ali. Masih ini semangat Pak nggih? Tetap semangat. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ali telah menyempatkan waktunya pada kesempatan siang hari ini.
untuk berbicara dengan saya kembali Pak. Nggih, Bu. Nah, saya ingin membahas hasil ini Pak, hasil observasi yang telah saya lakukan kepada jenengan tadi. Nggih. Bagaimana Bapak menilai performa dalam melakukan coaching tadi Pak? Kalau menurut pendapat pribadi saya tadi sudah melakukan proses coaching cukup baik, Bu. Nggih. Nggih. Antara berapa Pak nilainya? Mungkin kalau boleh nih, ya Nggih. menilai di angka 7 lah. 7. Nggih. Apa yang membuat Pak Ali ini sampai merasa melakukan nilai segitu Pak? Nilai 7 sudah berkompeten dalam melakukan coaching ini Pak? Nggih. Dan di awal pra observasi kan tadi saya khawatir tentang saya memunculkan asumsi pribadi saya ketika proses coaching. Tetapi ternyata enggak Pak. Iya, ternyata alhamdulillah tadi saya bisa menekan supaya tidak memberikan asumsi pribadi saya kepada untuk coaching. menjudge tadi Pak ya. Iya. Baik Pak Ali, saya boleh berbagi sedikit pengamatan saya tadi Pak. Oke, silakan Bu. Saya melihat bahwa pada kegiatan coaching yang telah panjenengan lakukan tadi, panjenengan sudah melakukan mendengar aktif dengan sepenuh, memperhatikan coach tadi dengan penuh perhatian. Pada saat beliaunya bercerita dengan penuh semangat memperhatikan tadi. Namun mungkin ada yang harus lebih ditingkatkan lagi Pak. Bagaimana menurut panjenengan Pak? Baik, untuk ketika proses coaching itu memang kan kita butuh seorang supervisor atau pengamat, jadi bisa menilai kita mana yang sudah baik dan mana yang perlu ditingkatkan. Seperti itu. Bagus sekali Pak. Nah, saya melihat aspek-aspek yang Bapak tadi masih ada yang ditingkatkan, misalnya mungkin pada saat observasi tadi saya perhatikan jenengan melakukan coaching yang sebetulnya sesuai dengan standar, tadi sudah terstruktur Pak, sesuai dengan alur data yang itu, terus memberikan pertanyaan yang berbobot bagi yang berbobot lagi yang akan membuat coach ini semakin bisa mengungkapkan kompetensi dirinya, sebetulnya mengembangkan bagaimana menurut penjenengan itu Pak? Bu, memang yang sudah kita lakukan tadi ya proses coaching, mungkin saya kurang menggali cerita ataupun kompetensi diri dari coach saya itu mungkin karena pertanyaan yang saya siapkan kurang atau bisa ditambah lagi Bu, seperti itu. Dari diskusi kita hari ini apa langkah konkret yang bisa jenengan ambil Pak untuk meningkatkan kompetensi dalam coaching ini Pak? Jadi mungkin saya bisa menyiapkan sebanyak mungkin pertanyaan yang bisa saya ajukan ke coach, tapi kemudian nanti kan saya bisa pilah-pilah Bu yang mana yang perlu dan mana yang tidak. Nah, harapan saya dengan menyiapkan pertanyaan berbobot yang banyak bisa nanti harapannya bisa menggali lebih dalam lagi dari kemampuan atau kompetensi coach saya. Pengembangan Pak ya, pengembangan dirinya Baik Pak Ali, itu adalah langkah yang sangat bagus yang sudah Pak Ali jalankan. Saya akan mencatat hasil observasi yang sudah jenengan lakukan tadi ke dalam form supervisi akademik. Terakhir Pak Ali, saya ingin bercerita untuk kesempatan kali ini. Bagaimana apa yang Bapak peroleh dari proses kegiatan coaching ini Pak? Terima kasih Bu sebelumnya karena dari pengamatan jenengan tadi itu saya yang perlu peningkatan itu pada aspek menggali kompetensi dari coach. Jadi itu yang sudah saya peroleh sehingga nanti kedepannya saya akan menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot dan lebih banyak lagi. Terima kasih Pak Ali atas waktu yang sudah diluangkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.